Selamat datang, Mystikus Channel. Ada seorang syaikh lagi yang harus kamu temui, dia seorang mufti agung, yang berpengetahuan luas dan sangat bijaksana, kata Burhan pada muridnya. Dialah yang akan menjadi pembantu terakhir dalam perjalananmu. Dia menepuk pundak Hatun. Lalu kita pun akan pulang. Burhan mengajak Rumi melewati pasar Damaskus yang ramai seakan-akan dia mengikuti benang yang tak tampak. Melewati jalan-jalan kecil yang sempit, dan berjalan mengikuti bekas-bekas tambatan unta-unta dekat bak minum, Burhan dapat melangkah cepat dan pasti. Setelah sekian lama berholwat, Rumi dipenuhi ribuan pemandangan dan suara-suara jalanan, dan hanya dengan berpedoman pada ikat pinggang mursyidnya yang tidak dibiarkan lepas dari tatapan matanya, Rumi bisa menjaga pikirannya dari hal-hal yang tumpah ruah di benaknya. Selama 7 tahun terakhir mereka telah bertemu beberapa orang di jalan itu, tapi pertemuan terakhir ini tidak seperti yang sudah-sudah. Selama 9 hari Burhan menyuruhnya berpuasa dengan membisu dan menahan diri untuk tidak berhubungan intim dengan istrinya, agar dapat mengarahkan perhatian sepenuhnya pada batinnya dan yang di atas. Sekarang mereka sudah mendekati fase akhir perjalanan. Namun, tiba-tiba Rumi merasakan adanya gelombang keraguan yang bercampur ketakutan. Apa jadinya jika mufti agung ini tidak lebih dari yang lainnya, yang matang dalam hal hukum, tapi mentah di jalan Allah? Apakah itu berarti bahwa birai sempit di atas, di mana dia berdiri merupakan tingkat ketinggian spiritual yang dipelajarinya, puncak gunung yang telah mulai didakinya sedari ia masih seorang anak? Ya, pemandangan itu dari sini terlihat lebih luas dari sebelumnya, sebuah panorama yang jauh lebih indah dan mempesona. Tapi keinginan untuk menjulang lebih tinggi tetap saja ada, sebuah kerinduan untuk bisa mendaki lebih tinggi lagi. Dia tidak menginginkan apapun selain bisa berjumpa dengan Allah. Tiba-tiba seseorang menutup jalannya. Seorang pengemis mengulurkan tangannya minta sedekah. Rumi mundur. Ia gelisah, takut tak terperikan terhadap apa yang dilihatnya. Mata orang itu garang, gigi-giginya yang putih bergemertuk seakan siap untuk menerkamnya. Jenggotnya yang hitam telah berubah seluruhnya menjadi abu-abu. Rambutnya yang panjang kusut dan berminyak. Di kepalanya ada kula seorang darwis, dan di pundaknya terdapat jubah hitam, yang berdebu dan compang-camping. Di lengannya ada tato naga yang membelit yang melambangkan belitan iblis. Tangan orang itu tidak bergerak, matanya menatap tajam pada Rumi. Rumi ingin lari, tapi Burhan menangkap bajunya. Apa aku harus mengingatkanmu akan kewajiban seorang muslim untuk memberi sedekah? Tanya Burhan padanya. Rumi menahan nafasnya terhadap bau orang itu lalu membuka tali kantong uangnya. Dia tidak berhenti menghitung uang, tapi mengambil yang paling kecil lalu mengulurkannya. Namun, si pengemis tidak sudi mengambil uang itu. Sebetulnya Rumi dapat saja menjatuhkan uang itu atau menaruhnya di dekat kakinya atau memasukkan kembali ke dalam kantongnya. Namun itu semua tidak sesuai dengan sikap seorang murid. Maka, ia pun lantas menaruh uang itu ke telapak tangan orang itu lalu menutupnya. Kini si pengemis mau menjabat tangan Rumi maupun Burhan dan mengajak mereka melintasi pasar. Rumi berusaha melepaskan genggamannya, tapi cengkeraman pengemis itu malah semakin kuat. Bagaikan seekor raja wali, dia mencengkeramnya dengan kuku-kukunya yang tajam, sampai rasanya kuku-kuku jemarinya itu menusuk telapak tangannya. Rumi pun merasa seolah-olah mau terangkat dari bumi yang ia pijak untuk dibawa ke puncak gunung. Tanpa babe ibu, orang itu pun mulai menyanyi. Suaranya mirip seorang muadzin, jelas dan keras serta dengan enak saja suaranya melengking tinggi sekali. Akulah benih dalam api Allah. Panasnya membara hingga aku pun berpendar. Bajaku yang meleleh bebas berhamburan. Allah melebur, melebur, melebur. Aku tiada lagi, bahkan sampah pun tiada tersisa. Kehendak Rumi bukan lagi kehendaknya sendiri. Dia sepenuhnya berada dalam kekuasaan orang ini. Kedua tangannya pun tak lagi dalam kendalinya. Mereka melangkah karena diperintah orang ini. Sebelah kakinya bergerak di depan yang lain seolah-olah dalam sebuah mimpi. Rumi sadar kalau Burhan, syekhnya, juga dalam kuasanya. Dan, ketiga orang itu pun tampak seperti satu bahkan nihil. Dia telah dihapus. Tiba-tiba dia melihat tubuh Rumi dari atas, yang tak lagi sebagai substansi tapi sebagai gambar manusia, dan garis yang menandai sketsanya tidak selesai, tapi justru menembus ke dalam tanah, kedai-kedai pasar, segalanya berwujud 3 tokoh itu. Gelora kebahagiaan membuatnya tertawa. Segala sesuatu, entah itu keju batangan, sayur mayur yang segar,
Percik-percik air yang memantulkan cahaya matahari dari ikatan-ikatan daun sup sayuran yang dicuci wanita dengan kucuran air dari kendi kuningan, ataupun debu yang menyebar saat sebuah karung dijatuhkan dari pelana kuda. Ya segala sesuatu, baik itu gelak tawa dari ruang atas, atau kicau burung camar yang memekik, pun kawanan serangga yang berjalan menunduk, segalanya diliputi kebahagiaan. Seekor keledai yang meringkik, seolah tawa Tuhan. Bulu ekor kucing yang menyentuh kaki Rumi pun serasa belayan tangannya. Segala sesuatu rasanya sebagai ajakan Allah untuk memperhatikan dan mengenangnya dengan penuh senyuman. Aku di sini. Seru wangi harum melati. Aku di sini. Ucap matahari saat sinarnya menerpa gesper perak sepatu orang kaya itu. Aku di sini. Aku di sini. Orang itu mendendangkan kata-katanya, dan Rumi mendengarnya seakan itu kata-katanya sendiri, yang keluar dari mulutnya. Aku berserah di alas kakimu, ya Allah. Belayan kasih atau hantaman palu. Akan kusyukuri, ya Allah, sebagai sentuhanmu. Emas tempaan untuk mahkota raja. Atau besi untuk kekang keledai. Bisa dia gunakan untuk membentukku seturut kehendaknya. Aku ini tiada, aku ini bukan apa-apa lagi. Seperti apapun dia ingin membentukku, itulah yang terjadi. Aku akan mati dalam suka. Aku akan larut dalam kepayang. Hanya saat larut itulah nyata. Orang itu tertawa nyaring, giginya mengkilap. Kemudian dia berhenti lalu membisikkan sesuatu yang menggetarkan ke telinga Rumi. Gunakan hidupmu dengan baik, atau aku akan merenggutnya darimu. Ungkapannya itu bagaikan puncak putaran yang dengan sangat cepat diputar balik ke arah yang berlawanan. Kebahagiaan segera berubah menjadi ketakutan. Pemandangan di depan matanya bergetar seperti mengancam. Pengemis itu merangkul pinggang Burhan, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Rumi tidak terima atas perlakuan pengemis itu pada gurunya dan dianggapnya sebagai penghinaan yang mengundang deritanya. Tapi pengemis itu tidak menggubrisnya. Dengan memutar di tempat, jubahnya berkelebat di belakangnya, orang asing itu terus berputar dengan mendekap Burhan. Hentikan! Hentikan! Aku mohon hentikan! Teriak Rumi. Secepat saat ia memulai, secepat itu pula dia berhenti, lalu menurunkan Burhan. Tiba-tiba Rumi kembali ke alam nyata. Ia pun mulai menyadari tatapan mata para pelaku pasar. Dia segera menenangkan gurunya yang pusing, lalu beralih mencaci maki si pengemis itu. Namun, orang itu telah menghilang ke dalam kerumunan orang banyak. Rumi lari kian kemari, tapi dia sama sekali tidak melihat jejak orang itu. Para penjajah keliling pasar menertawakan pencarian gila-gilaan yang dilakukan Rumi dalam kebingungannya. Beberapa orang menunjuk ke jalan ini. Yang lain menunjuk ke jalan itu. Akhirnya dia kembali pada Burhan lalu memandangi wajah gurunya. Wajahnya jauh dari kegelisahan yang dia bayangkan, yang tergores di wajahnya justru senyum simpul. Kamu tidak tersinggung? Burhan tertawa. Tidak. Bahkan martabatku pun tidak tersinggung. Siapakah dia itu? Dialah Syams dari Tabriz, katanya pada Rumi. Kamu mengenalnya? Burhan tidak menghiraukan pertanyaan itu. Orang-orang menyebutnya Syams Al-Taib. Mengapa mereka memberinya nama seperti itu? Karena dia terbang dari kota ke kota seperti seekor camar, tidak pernah berhenti ataupun beristirahat lebih dari 1 atau 2 hari di satu tempat. Rumi menjadi risau gara-gara orang itu. Bukan karena ketidakwajaran sikap dan tindakannya pada syekhnya, juga bukan karena penampilannya yang kasar dan urakan. Tapi kerisauan lain yang telah merusak ketenangannya. Belum lama mereka menikmatinya bersama. Dan meskipun demikian kebahagiaan liar itu telah merasuki tubuh cendekiawan itu ketika mereka saling berjabatan tangan, sinar matahari yang mabuk, langit yang menari di atas kepala mereka. Kedai-kedai pasar yang berteriak kegirangan perasaan-perasaan itu tidak seperti yang pernah dia alami sebelumnya. Perasaan itu membuatnya tak mengerti. Tidak ada alasan atas perasaan yang berkobar itu. Burhan memperhatikan Rumi dengan seksama. Perjalanan kita telah berakhir. Sekarang saatmu mengambil jubah ayahmu di madrasah. Tapi bagaimana tentang pertemuan kita dengan Mufti Agung itu? Kamu baru saja melaksanakannya. Sultan Kaikubat keluar menyambut rombongan itu ketika mereka sampai di tembok kotakonya. Penguasa agung Anatolia itu turun dari kuda dan hendak mencium tangan Rumi. Tapi Rumi mengulurkan tongkatnya sesuai anjuran Burhan. Sultan termangu-mangu karenanya. Maka, para pengawal istana pun siap meluapkan kekesalan atas sikap Rumi yang seperti itu. Siapakah pemuda dekil yang berani bersikap seperti itu? Rumi pun tidak menurunkan sorot matanya ke Sultan, dan tongkat itu juga tidak bergeming dari depan wajah Sultan.
Dan mendadak Sultan tertawa lalu menarik tongkat itu ke bibirnya dan menciuminya. "Kamu adalah raja para ulama, dan aku adalah raja penduduk negeri ini," katanya. "Kita akan tinggal bersama dalam damai." Sultan Kaikubad mengambil tali kekang kuda Rumi, dan menuntun rombongan masuk kota. Sorak-sorai pun membahana menyambut kepulangan Rumi dan keluarganya. Konya tidak asing dengan kedudukan agung para syaikh. Namun, sejak kepergian Bahawalat, langit telah menjadi gelap. Kini, dengan kembalinya anaknya yang masyhur itu, bulan serasa telah terbit di atas kota para wali Allah itu. Mulai bercahaya lagi. Sultan ingin menempatkan Rumi di istana, tapi dia menolak. "Setiap orang mempunyai tempatnya sendiri, dan tempatku ada di madrasah," katanya. "Tak peduli apa yang dipikirkan istriku." Maka, Rumi sekali lagi membuat rumahnya sebagai ruangan-ruangan kelas yang sederhana. Dan, dalam waktu singkat dia sudah mulai mengajar. Kata-kata dengan mudah ia temukan. Dan, cerita tentang khotbahnya yang menyentuh pun segera menyebar luas. Baru sekarang ini Rumi menyadari betapa dia telah belajar banyak hal. Dia bisa tahan berbicara berjam-jam tentang masalah hukum yang sangat sederhana sekalipun. Dia juga dapat menguraikan satu ayat Al-Quran sepanjang hari, dengan mengikuti satu koridor pemikiran setelah yang lainnya sehingga dia sanggup membangun sebuah kota dengan kata-kata yang tak bisa dikendalikan oleh siapapun, kecuali Burhan. Sebab, kata-kata itu bukanlah ucapan Rumi sendiri, dia hanyalah juru bicara saja. Kata-kata yang diucapkan Rumi adalah kata-kata syekhnya. Sekalipun kepandaian Rumi kini jauh melampaui ayahnya, dia tetaplah murid yang setia pada syekhnya. Mereka bersama-sama melanjutkan studinya selama 2 tahun lebih. Burhan sekarang telah uzur. Namun, seiring dengan pandangan matanya yang mulai kabur karena usia, seberkas cahaya telah bersinar dalam dirinya. Dia telah melihat banyak hal yang melampaui spektrum pandangnya. Dan, meskipun dia telah menjadi buta, namun jalan yang dilaluinya tetap jelas baginya. Tapi jubah tanggung jawabnya semakin membebani punggung orang tua yang bungkuk itu. Selama 9 tahun dia tinggal dalam tahanan bawah tanah dunia ini sementara jiwanya semakin rindu pada kebebasan. Suatu hari, dia menjumpai Rumi di kamar kerjanya. "Anakku, aku telah mengajarimu segala sesuatu yang kuketahui. Aku telah membimbingmu menyusuri sepanjang jalan Allah. Aku pun telah menyingkapkan banyak rahasia kepadamu, dan memberikan semua kekayaan yang kuterima dari guruku kepadamu. Sekarang kamu adalah singa ilmu, sama denganku. Kamu mempunyai banyak santri, dan kamu sangat dicintai mereka. Sekarang aku akan meninggalkanmu. Sebab, 2 ekor singa tidak bisa hidup berdampingan dalam satu kandang. Tempatku adalah padang gurun. Di sana yang menjadi sahabatku satu-satunya adalah Allah." Rumi memprotes. Direnggutnya jubah keulamaan yang dikenakan Burhan. "Ketika ayahku wafat, aku ditinggalkan seorang diri. Sekarang, apakah aku harus sendiri lagi?" Orang tua itu memeluk anak spiritualnya. "Di jalan tasawuf bertebaran mayat," kata orang itu pelan. "Jika kita hendak terbang kepada Allah, segala kelekatan, betapa manis dan indahnya, harus diputus dengan pedang pikiran. Kamu harus memutus ikatanmu denganku, anakku, karena jika 2 ekor burung diikat menjadi satu, mereka tidak bisa terbang, sekalipun memiliki 4 sayap." Rumi merasakan betapa besar pengorbanan syekhnya untuknya, dengan menahan niat terbangnya kepada Allah. Dia pun mencium tangan orang tua itu kemudian menempelkannya ke dahinya. "Kesedihan karena harus kehilanganmu sungguh tak terperikan, syaikh yang saya cintai, namun kesedihan karena harus menolak permintaanmu akan jauh lebih tak terperikan lagi. Kamu adalah guruku, mursyidku, sekarang dan selamanya. Aku hambamu, aku alas kakimu." Rumi menatap syekhnya terakhir kalinya di gerbang kota, air mata yang bercucuran menghalangi pandangannya menjadi jutaan berlian. Sekelompok kecil jemaah yang berkumpul di sekitar imam yang mereka hormati itu, mencemaskan orang yang sedang menangis itu, tapi dia tidak menghiraukan kepedulian mereka. Tidak ada yang bisa menggantikan kesedihan hatinya kecuali kesedihan yang menyusul, tidak ada penawar racun kecuali racun lainnya. Burhan menunggang kudanya dan Rumi mencium lutut gurunya itu untuk terakhir kalinya. "Jangan takut," kata orang tua itu. "Kamu tidak akan sendirian. Seorang sahabat yang agung akan datang padamu, yang akan menjadi cermin bagi dirimu. Kamu akan kagum pada bayangan dirimu sendiri, dan dunia akan tertegun mengagumi cintamu." Dengan kata-kata itu, dia menarik tali kekang kudanya, lalu memutar, sekali, 2 kali, dan akhirnya melesat ke timur.
Nantikan kisah Maulana Jalaluddin Rumi selanjutnya dalam Rumi Series di Mystikus Channel. Jika Anda menyukai Mystikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.